Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan alhamdulillah latihan baca dan terjemah kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillah wahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wal isti'anatu. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, meminta pertolongan. Maksudnya termasuk dari jenis ibadah adalah meminta pertolongan. Tsumma qala syarih hafizallahu ta'ala, al-isti'anatu talabul auni ala amrin minal umuri wa talabul auni ala kismain. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, meminta pertolongan atas sebuah perkara dari perkara-perkara. Maksudnya al-isti'anah adalah kalau ada penjelasan begitu, bahasakan dulu dia dengan bahasanya. Entah supaya nggak double sebentar. Kan ini al-isti'anah adalah meminta pertolongan. Kan? Jadi sebutkan dulu itu katanya. Kalau ada penjelasan setelahnya, sebutkan dulu katanya dalam bentuk bahasa Arab. Paham caranya kan? Al-isti'anah ada tolakul aun al-amri minal umur. Dan meminta pertolongan ada dua jenis. Al-qismul awwalu an tatluba al-auna mimman yaqdiru ala i'anatika, wa hadha yajuzu an tasta'ina bil makhluqi fima yaqdiru alayhi, wallahu jalla wa ala yaqulu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. فالتعاون بين الناس فيما يقدرون عليه وينفعهم أمر طيب إذا كان الإنسان حيا حاضرا قادرا على أن يعاينك فهذا لا بأس به، كأن تطلب من يساعدك بالمال أو يعاينك على حمل شيئا أو يعينك على حمل شيئا على حمل شيئا أو يعينك على بناء حائط أو يعينك على حصاد زرع، وهذه أمور يقدر عليها الناس، لا بأس بالاستعانة بالمخلوقين فيها، ولا يعد هذا شركا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Ini pembagian bagus sekali supaya masalah minta pertolongan ini jelas. Bentuk yang pertama, engkau meminta pertolongan dari apa yang dia mampu atasnya untuk menolongmu. Dari orang yang dia mampu untuk menolongmu. Dan ini boleh engkau meminta pertolongan kepada makhluk pada apa yang dia mampu atasnya. Allah SWT berfirman, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong atas dosa dan maksiat. Tolong menolong antara manusia terhadap apa yang mereka mampu atasnya dan memberikan manfaat, ini adalah perkara yang baik jika manusia tersebut masih hidup, ada, dan dia mampu untuk menolongmu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini syarat. Idza kana al-insanu hayyan hadiran qadiran ala ayyinu. Ala ayyina. Kalau dia manusia itu hidup, hadir. Kalau hidup tapi nggak hadir, kan ada sesuatu juga. Kan harus hidup, hadir. Ada seorangnya. Ya, hidup ada mampu untuk menolongmu. Ini baru dapat hukum. Maka ini tidak ada masalah dengannya. Seperti engkau meminta bantuan dengan harta atau menolongmu untuk membawa sesuatu, atau menolongmu untuk membangun tembok. Jadi orangnya itu ada. Antum bilang tolong bangunkan tembok saya. Dia ada, mampu.
Dah, dia ada apa? Hidup dan mampu. Kalau tidak ada, wah ini masalah. atau menolongmu untuk memanen tanaman, maka perkara-perkara ini manusia mampu atasnya. Tidak masalah meminta pertolongan kepada makhluk di dalamnya, dan ini tidak dianggap sebagai kesyirikan. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini sabda Nabi SAW. Summa qala hafizallahu ta'ala an-naw'u tsani al-isti'anatu bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah kal isti'anati fi husulir rizqi aw al-isti'anati bi husulil walidi wadh-dhurriyyati بحصول الولد والذرية أو الاستعانة في شفاء المرض أو غير ذلك وهذا لا يطلب إلا من الله قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. Jenis yang kedua, meminta pertolongan dengan selain Allah terhadap apa yang dia tidak mampu di atasnya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu atasnya. Tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah. Jadi jangan datangkan dia. Nah, dan ada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ini perhatikan jenis kedua. Tidak ada yang mampu. Itu syaratnya. Untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti meminta pertolongan untuk mengadakan rezeki. Siapa yang bisa memberi rezeki? Kan hanya Allah. Seperti ini masuk semua di sini ya, supaya lulus PNS. Paham kan? Ini kan rezeki semua masuk di sini semua. Pergi ke kuburan. Itu kan masuk apa itu? Nanti jadi sini. Atau meminta pertolongan untuk meminta anak atau keturunan dan keturunan, atau meminta pertolongan untuk kesembuhan orang yang sakit atau selain dari hal tersebut, maka ini tidaklah diminta kecuali dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu ay la na'budu siwaka lianna taqdimal ma'muli yufidul hasru. Thumma qala wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anatu naw'un min anwa'il ibadati wa hiya talabul auni min Allah Ta'ala wa atfuha 'alaiha min babi atfil khassi 'ala al-'ammi ihtimaman bihi. Fal isti'anatu billahi azza wa jalla fima la yaqdiru 'alaihi illa Allah subhanahu wa ta'ala kashifa'il marada wa inzalil matari wa ijadil rizqi wa ghairi dhalika min al-umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. فهذه لا تطلب إلا من الله لا تطلب من الأموات ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا من الأضرحة ولا من الأصنام ولا من الأحجار والأشجار فمن طلبها من غير الله فإنه يكون مشركا شرك الأكبر المخرج من الملة. إياك نعبد maksudnya adalah kami tidak beribadah kepada selainmu, karena didahulukan ma'mul memberikan faedah pembatasan. Iya itu iya, itu kan ma'mulnya secara bahasa kan. Atau ma'mul maf'ulnya. Kan asalnya na'budu iya, tapi kedepankan maf'ulun bihi. Itu memberikan makna apa? Pembatasan. Maka terjemahannya hanya kepadamu. Kemudian Allah SWT berfirman, Tsumma qala, kemudian berkata, Tsumma qala. Ya maksudnya terjemahkan tadi. Ada kata tadi saya tidak jelas. Kemudian Allah SWT berfirman. Oh, subhanahu wa ta'ala enggak jelas, kan jelas. Terlalu cepat subhanahu wa ta'ala. Ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah jenis dari jenis-jenis ibadah, dan dia meminta pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dia diikutkan atasnya dari bab
atof yang diatofkan atasnya dan diatofkan atasnya dari bab atof yang khusus kepada yang umum, memberikan perhatian dengannya. iya. Jadi artinya itu sebenarnya isti'anah masuk di al-ibadah kan begitu. Nah, kenapa disebutkan isti'anah secara khusus? Lil-ihtimam, supaya diperhatikan, oh ternyata ini isti'anah adalah bentuk ibadah. Maka memohon pertolongan dengan Allah terhadap tidak ada yang mampu kepada Allah, bukan dengan. Kan bi maknanya banyak. Maka meminta pertolongan kepada Allah terhadap perkara apa yang tidak ada yang mampu di atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembuhkan orang yang sakit, menurunkan hujan, mengadakan rezeki, ataupun selain itu dari perkara-perkara sama ini ya, meminta hujan ini banyak sekali orang jahat di dalam. Nah, padahal tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu di atasnya kecuali Allah. Maka ini tidaklah diminta kecuali dari Allah. Jangan meminta, tidak diminta sama tidak. Tidak diminta dari orang yang sudah mati, penghuni kubur, dan serta makam, dan tidak diminta. Lihat kuburan yang ditinggikan, kuburan keramat. Nah, dan tidak diminta dari berhala, serta tidak diminta dari pohon dan bebatuan dan pohon. Maka siapa yang meminta pertolongan dari selain Allah, siapa yang memintanya? Maka siapa yang memintanya dari selain Allah, sungguh dia menjadi orang yang musyrik dengan kesyirikan yang besar yang mengeluarkannya dari agama. Baik, alhamdulillah. Terus masih. Summa qala musannifu rahimahullah ta'ala al-istighosatu, memohon pertolongan. Summa qala syarih hafizahullah ta'ala al-istighosatu naw'un min al-isti'anati sama ya. Jadi istighosah ini jenis dari apa? Isti'an, meminta pertolongan. Lakinnaha akhassun. Tidak ditanduk. Akhassu. Fal isti'anatu ammatun wal istighothatu khassatun li'annaha la takunu illa fi umuri syiddati. Ini kekhususannya nanti. Iya, terus Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-istighothatu jenis dari meminta pertolongan, akan tetapi lebih khusus. Maka meminta pertolongan umum. Enggak, pakai bahasa Arab lebih bagus. Fal isti'anat kan sudah sering didengar pasti nanti kan jadinya oleh orang kan isti'anah. Tadi kan sudah kita terjemahkan isti'anah itu apa. Jadi orang nanti jamaah antum sudah tahu isti'anah. Kan antum sudah terjemahkan di awal tadi. Pengertian isti'anah. Paham kan? Jadi yang berikutnya itu pakaikan apa? Maka isti'anah umum dan istighosah khusus. Karena dia yaitu istighosah. Karena dia istighosah yaitu istighosah tidaklah terjadi pada perkara yang kecuali pada perkara yang berat. Ketika terjadi syiddah, bukan berat ya, terjadi kegentingan, kesusahan yang sangat. Jadi ini khusus apa? Saat syiddah saja. Kalau isti'anah kan saat antum lapang atau susah, antum bilang meminta apa? Isti'anah. Tapi khusus pada saat susah itu namanya apa? Istighosah. Apabila engkau beristighosah kepada apabila kalian beristighosah kepada Rabbmu, maka sungguh dia akan mengijabah kalian. Hadza fi waq'atin badrin. Tidak ditanwin waq'an. Hadza fi waq'ati badrin lama istadda al-amru bil muslimina istaghathu bi rabbihim lakinnaha akhassu min al-isti'anati li'annaha la takunu illa fi hala shiddati fayajibu ikhlasul istighatsati lillahi azza wa jalla wala yajuzu al-istighatsata bil amwati. Kathirun mimman yad'una al-islama
إذا وقعوا في شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائهم يصرخون بأسمائهم في البر والبحر وهذا من غلظة شركهم فصاروا أغلظ شركا من الأولين لأن المشركين الأولين يشركون في حالة الرخاء لكنهم في حال شدة يخلصون الدعاء والاستغاثة لله عز وجل لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى أما مشرك هذا الزمان فإنهم على العكس إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله استغاثوا Kan kalau fi'il mati kan huruf ketiganya di fathah. Kalau masdar baru di kasroh. Jadi itu dilihat. Kalau masdar baru istighotsah. Nah, kalau fi'il istafal. إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم. Ini dalam ketika perang Badar, tatkala susahnya yang menimpa kaum muslimin, tatkala susahnya kesusahan yang menimpa kaum muslimin, mereka beristighosa dengan kepada Robnya. Akan tetapi lebih khusus dari meminta dari isti'anah karenanya tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan yang susah. Maka wajib mengikhlaskan istighosa hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh beristighosa dengan yang kepada orang yang sudah mati. Banyak dari orang-orang yang menyerukan Islam apabila dia terjatuh menyeru tuh yad'u. Kalau ini yad'u tuh mengaku. Beda yad'u sama yad'u, beda katanya. Banyak dari orang yang mengaku Islam apabila terjadi cobaan yang berat, mereka beristighosa kepada mayat-mayat dan wali-wali mereka. Mereka merengek, meraung-raung dengan nama-nama. Mereka berteriak ya. Mereka berteriak memanggil nama-nama mereka di darat maupun di lautan. Dan ini adalah dari besarnya kesyirikan mereka. Maka jadilah kesyirikan mereka lebih parah dari orang-orang terdahulu. Karena orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan yang lapang. Akan tetapi ketika dalam keadaan yang susah, mereka mengikhlaskan doa-doa dan istighosa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat menghilangkan atau menghapus kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum musyrikin zaman ini, tunggu mereka berada di atas kebalikannya. Apabila kebalikan dari musyrikin al-awwalun, kan orang dulu kan susah baru ikhlas. Kalau lapang syirik. Sekarang kebalikannya. Dan kebalikannya. Bahkan tidak kebalikan karena susah senang syirik. Itu kan berarti tidak kebalikan. Ya kan? Jika dia terjatuh dalam perkara yang menyusahkan, mereka beristighosa kepada selain Allah. Mereka memanggil dengan nama-nama yang mereka sembah sebagaimana yang dimaklumi darinya. Dari mereka. Alhamdulillah sampai di situ. Siapa lagi besok? Besok. Lusa berarti 2 orang langsung ya. Setelah lusa. Baiklah.
Besok itu tuh besok orang Jawa. Kan besok orang Jawa kan besok-besok. Hah? Gimana? Orang Maluku juga. Kalau dia bilang besok, bisa besok-besoknya. Iya. Iya. Alhamdulillah.